warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Susan Teresnawati, mahasiswi RPL jurusan Manajemen Perusahaan. Kepemimpinan itu bukan hanya tentang jabatan dan juga posisi tertinggi di dalam suatu organisasi. Kepemimpinan juga berbicara tentang bagaimana seseorang bersikap, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pengaruh positif yang baik di dalam lingkungannya bekerja. Dalam dunia kerja yang saat ini saya geluti, kepemimpinan itu dapat tumbuh dari setiap individu, termasuk dari pegawai mulai dari top level manajemen maupun sampai dengan lower management. Nah, di bagian apapun tempat kita ditempatkan dan juga bekerja, termasuk bagian saat ini adalah saya bagian administrasi operasi, meskipun tidak selalu berada dalam posisi yang sangat penting, tetapi pegawai rendah atau pegawai yang tidak memiliki struktural memiliki peranan yang penting juga dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dari beberapa materi yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya tentang perilaku kepemimpinan, bahwa sebenarnya kepemimpinan itu dapat dipelajari dari perilaku atau tindakan sehari-hari. Dalam konteks pekerjaan saya khususnya, sebenarnya perilaku kepemimpinan dapat tercermin dari beberapa sikap yang bisa ditunjukkan oleh pegawai itu sendiri, yaitu contohnya adalah sikap kedisiplinan, ketelitian dalam mengelola data, baik data keuangan ataupun data-data administratif lainnya, dan juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan prosedur kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Karena ketika seseorang pegawai mampu menjalankan atau bekerja dengan sesuai konsisten dan juga profesional, maka sebenarnya dia telah menunjukkan nilai kepemimpinan yang dapat dilalui atau dapat dicerminkan dalam perbuatannya. Selain itu, dalam salah satu teori kepemimpinan yang diajarkan sebelumnya, itu adalah salah satu teori kepemimpinan situasional, di mana mengajarkan bahwa kepemimpinan harus menyesuaikan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi. Saya menyadari dalam situasi beban kerja tinggi itu membutuhkan ketegasan, kecepatan, dan juga ketepatan dalam bekerja. Namun pada kondisi lain, sikap terbuka, komunikatif, dan juga kolaboratif menjadi kunci agar pekerjaan tim dapat bekerja dengan baik. Kepemimpinan juga sangat erat hubungannya dengan tim kerja. Dalam pekerjaan yang saya geluti saat ini, pegawai itu berperan penting dalam penghubung antara sistem, data, dan juga unit operasional yang lainnya. Oleh karenanya, kemampuan berkomunikasi secara jelas, saling menghargai, dan juga bekerja sama menjadi bentuk kepemimpinan yang nyata. Pemimpin yang baik itu adalah bukan yang paling dominan, tetapi yang mampu menjaga keharmonisan dan juga membantu tim mencapai tujuan bersama. Namun, kepemimpinan yang baik dan efektif juga tidak akan berhasil tanpa etika dan juga integritas, di mana etika kepemimpinan itu menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, serta kesesuaian antara ucapan dan juga perbuatan. Bagi kami yang bekerja di bagian administrasi operasi, integritas dapat diwujudkan dengan menghindari manipulasi data keuangan, menjaga kerahasiaan dokumen, serta mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan budaya akhlak yang telah diterapkan oleh setiap perusahaan BUMN sebagai budaya kerja perusahaan. Untuk mensukseskan kepemimpinan, tentunya terdapat beberapa hal atau sikap yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah menjunjung tinggi etika kerja, membangun komunikasi yang baik, serta bersikap adaptif terhadap berbagai macam perubahan. Dan juga memberikan contoh-contoh yang positif bagi lingkungan pekerjaan, karena dengan membangun komunikasi yang baik dan juga mampu bersikap sesuai dengan perubahan akan menumbuhkan kepercayaan dan juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang harus dihindari untuk bisa meningkatkan leadership, yaitu seperti ketidakjujuran, kurangnya tanggung jawab, komunikasi yang buruk, serta sikap egois yang mengabaikan kerja tim. Karena perilaku-perilaku tersebut tidak hanya menghambat kepemimpinan, tetapi juga merugikan organisasi secara keseluruhan. Dari pembelajaran yang selama ini saya dapatkan, saya sangat memahami bahwa sebenarnya setiap individu itu sejatinya merupakan seorang pemimpin dalam lingkup kecil dari hidupnya. Pada akhirnya, kepemimpinan juga berbicara bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang paling mampu memberikan nilai manfaat dalam hidupnya.
Dengan menerapkan nilai-nilai kepemimpinan, kerjasama tim, serta etika dan integritas, setiap dari pegawai yang termasuk di bagian administrasi dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung keberhasilan organisasi dan juga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.